Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu buku yang saya baca dan saya mendapatkan insight dari buku yang berjudul Pribadimu, Profesimu, karangan Paul D. Tiger, Barbara Baron, dan Kelly Tiger. Buku ini merupakan buku terjemahan dari buku asli yang berjudul Do What You Are, 5th edition. Dan kemudian saya akan membahas mengenai tipe kepribadian yang sebelumnya belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Dalam tipe kepribadian kali ini saya akan membahas berdasarkan teori dari Carl Jung, seorang ahli psikologi dari Swiss. Pada tahun 1921, teori kepribadian Jung diterbitkan dari buku yang berjudul Psychological Types. Ketika di tahun 1923, Catherine Briggs yang merupakan seorang ahli psikoanalisis membaca buku terjemahan Jung dalam versi bahasa Inggrisnya. Saat itu Catherine dan anak perempuannya yang bernama Isabel Briggs Myers sedang melakukan penelitian terkait persamaan dan perbedaan tipe kepribadian manusia dan merasa cocok nih dengan teorinya Jung. Kemudian di tahun 1940, Catherine dan Isabel Briggs Myers mengembangkan alat uji MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Dan MBTI ini merupakan merek dagang terdaftar milik Consulting Psychologist Press. MBTI menerapkan 4 skala dan 16 tipe kepribadian. Jadi berdasarkan 4 skala tersebut, dengan menggunakan aturan matematika sederhana, maka akan muncullah 16 kombinasi kepribadian yang berbeda. 4 skala ini sebagai berikut. Yang pertama adalah cara kita berinteraksi dan kemana kita mengarahkan energi kita. Ada 2 pilihan kecenderungan, yaitu extraversion atau introversion, atau kita sebut sebagai extrovert dan introvert. Yang kedua, dimensi mengenai informasi yang kita perhatikan. Ada 2 kecenderungan, yaitu sensing atau sensor dengan cara penginderaan, dan yang kedua adalah dengan cara intuition atau dengan cara intuisi. Dimensi ketiga menyebutkan cara kita mengambil keputusan. Ada 2 kecenderungan nih, yaitu thinking atau dengan cara pemikiran dan feeling dengan cara perasaan. Dimensi keempat yaitu pemilihan cara hidup dengan lebih struktur atau lebih banyak kita aktif mengambil keputusan atau dengan cara spontan nih, atau hanya menerima informasi saja. Dan kemudian kita sebut sebagai kecenderungan judging atau seorang penilai, atau perceiving sebagai seorang pengamat. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai dimensi cara berinteraksi, extraversion atau introversion. Konsep ini merupakan menggambarkan cara kita hidup di luar dunia kita dan di dalam diri kita. Hidup di dunia yang kita sukai itu memberikan energi, tetapi ketika kita berlawanan dengan apa yang kita sukai, rasanya akan lebih sulit dan akan lebih melelahkan. Walaupun secara kebutuhan kita bisa hidup di keduanya nih, extraversion memusatkan perhatian energi kepada orang lain. Jadi mereka mencari orang lain dan menikmati berbagai aktivitas antar pribadi ataupun di dalam kelompok. Extrovert mengisi ulang energi baterainya itu dengan cara menghabiskan waktu bersama orang dan biasanya mengenal banyak orang. Kebalikannya, kalau misalnya orang introvert memusatkan perhatian dan energinya ke dunia di dalam dirinya dia. Mereka berinteraksi sosial dalam skala kecil atau antar pribadi. Introvert menghindari pusat perhatian dan biasanya terlihat lebih tenang dibandingkan extrovert. Dimensi kedua yaitu terkait jenis informasi yang kita perhatikan, sensing dan intuition. Sensing menggambarkan proses pengumpulan informasi menggunakan indera atau disebut sebagai sensor. Memusatkan perhatian dengan apa yang kita dapat lihat, apa yang dapat kita raba, apa yang dapat kita cium baunya, kemudian atau kita kecap. Mereka fokus pada hal yang diukur, didokumentasikan secara nyata dan konkret. Walaupun kita menggunakan indera untuk menerima informasi tersebut, sebagian orang nih tertarik menerima informasi itu
pada makna, hubungan, dan kemungkinan-kemungkinan yang berdasarkan fakta daripada fakta itu sendiri. Gimana nih, orang-orang intuitif membaca hal-hal yang tersirat dan mencari makna di semua hal serta kemungkinan serta konsekuensinya. Dimensi ketiga terkait cara pengambilan keputusan, ada dua kecenderungan, yaitu thinking dan feeling. Thinking mengacu kepada pembuatan keputusan secara impersonal atau tanpa melibatkan emosi. Secara logis masuk akal, mereka orang yang objektif dan analitis dalam membuat keputusan. Sedangkan feeling mengacu pada pembuatan keputusan berdasarkan nilai-nilai personal, empati, atau ada rasa iba di dalamnya. Walaupun emosi berperan penting dalam pengambilan keputusan, tipikal feeling, betulnya feeling di sini hanya berarti pembuat keputusan itu berdasarkan hal yang penting bagi dirinya atau bagi orang lain. Jadi dia sangat mempertimbangkan keputusan yang berdasarkan dengan perspektif dia dan orang lain. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang keempat, yaitu cara pemilihan hidup untuk terstruktur atau membuat keputusan dan cara spontan atau menerima informasi, yang kemudian kita sebut sebagai penilai atau judger dan penerima atau perceiver. Penilai atau judger cenderung hidup dengan cara teratur dan dia paling senang nih dengan hal-hal yang terstruktur, dapat mengendalikan apa yang sedang terjadi dan senang mengambil keputusan. Mereka melihat segala sesuatu hitam putih dan senang berpihak di salah satu sisi tersebut. Mereka juga senang menyelesaikan permasalahan daripada membiarkan masalah itu menggantung dan berlarut-larut. Sedangkan orang penerima atau perceiving itu lebih senang terbuka pada setiap kemungkinan, membiarkan semuanya hal itu bebas mengalir. Mereka juga senang beradaptasi dengan situasi yang baru dan situasi yang mudah berubah. Serta mereka menunda mengambil keputusan. Setiap ada kesempatan, mereka membiarkan semua hal terbuka tanpa penyelesaian, memandang masalah itu abu-abu, dan menikmati hal-hal yang mengejutkan di hampir setiap bagian kehidupan mereka. Dengan semakin mengenal tipe, kita dapat melihat bahwa semua tipe kepribadian itu berharga dan tidak ada tipe yang lebih buruk atau lebih baik, tidak ada yang lebih cerdas atau lebih bodoh, tidak ada yang sakit atau tidak ada yang tipe yang terlihat lebih sehat. Tipe kepribadian tidak menentukan kecerdasan atau meramalkan kesuksesan seseorang dan tidak juga menunjukkan sebaik apa semua orang itu menyesuaikan diri. Tetapi setiap tipe ini dapat menolong kita nih untuk menemukan sebaik apa yang dapat memotivasi kita dan menyemangati kita di masing-masing setiap individu, serta akhirnya dapat memungkinkan kita mencari semua unsur itu dalam pekerjaan yang kita pilih untuk lakukan. Jadi kita lebih enjoy untuk menjalani setiap bagian dari kehidupan kita. Demikian pembahasan video kali ini, nantikan pembahasan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.